Salam kerahiman. Hari ini kembali lagi kita akan bertemu ngobrol-ngobrol dengan salah satu devosan kerahiman ilahi. Namanya Ibu Yeni, umat paroki Pluit. Sekarang jabatannya di KKIKJ sebagai sekretaris di KKIKJ dan juga ketua komunitas kerahiman ilahi paroki Pluit. Untuk kenal dia lebih lanjut, saya undang Yeni. Salam kerahiman, Yeni. Salam kerahiman, Bu Esther dan Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, hari ini saya senang sekali karena hari ini saya baru dapat lotre besar, yaitu hasil PCR saya negatif. Puji Tuhan. Ya, syukurlah. Itu hadiah dari Tuhan bahwa Yeni sehat. Ya, puji Tuhan. Ya, karena memang sekarang makin banyak sekali orang yang kena COVID ya. Kalau kemarin-kemarin kita dengarnya temennya temen, keluarganya temen. Sekarang sudah teman kita, bahkan orang di sekitar kita, keluarga jauh, keluarga dekat. Wah, semuanya sudah banyak yang ada yang stres, ada yang khawatir, ada yang betulan kena. Nah, sekarang satu-satunya cara memang kita harus membuat imun kita bagus dan sukacita. Hanya bagus ya nih, awal-awal sudah dengan penuh semangat berterima kasih pada Tuhan karena diberi rahmat sukacita. Nah, ngobrol-ngobrol soal devosi kepada kerahiman ilahi. Sekarang kan Yeni jadi ketua komunitas ya. Itu mulai kapan di Pluit? Mulainya sih baru mulai tahun lalu ya, jadi menggantikan ketuanya. Sebelumnya saya sebagai sekretaris 2 periode di Stella Maris Pluit. Dan sebenarnya saya pertama kali mengenal kerahiman ilahi itu persisnya sih tanggal 2 November 2008. Ketika itu saya tahu tanggalnya. Karena kebenaran waktu itu persis dengan ketika pertama kali Stella Maris mendapat relikwi Santa Faustina. Ya. Dan kebetulan hari itu saya bertugas sebagai kur. Jadi saya tahu persis gitu pas kebenaran karena latihan kur. Dan disitulah pertama kali saya mengetahui juga belajar lagu Yesus Kau Andalanku. Dan ketika diarak relikwinya dan gambarnya ke kapel Santa Faustina, di situ saya baru juga melihat bahwa ada gambar Yesus kerahiman ilahi. Dan begitu melihat gambar itu, saya kaget sebenarnya. Karena sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu, Ci Esther pernah kasih saya gambar itu. Dan karena saya nggak tahu itu gambar apa, jadi ya saya taruh di gudang. Yang saya hanya tahu kan gambar hati Yesus yang Maha Kudus, atau Yesus yang ngetok pintu, yang biasa-biasa gitu. Nah, setelah pulang, saya segera cari di gudang, dan besoknya gambar Yesus kerahiman ilahi sudah saya pajang di ruang keluarga. Disitulah pertama kali saya mengenal Yesus kerahiman ilahi itu gitu. Dan ya sejak itu ya kalau saya ada waktu, saya datang ke kapel untuk doa, ikut doa sama teman-teman ya, ikut doa Koronka. Terus juga ada pengajaran dari Pak Riki, Pak Stephen Lex juga datang mengajarkan kepada kita semua, karena itu masih baru ya buat kita semua, karena kita belum tahu ada itu. Gitu. Terus juga ya setelah itu Ci Esther juga ngajak saya ikut pertemuan di KKIKJ. Waktu itu lagi ada pertemuan di rumahnya Pak Riki, saya juga cuma ikut datang mendengarkan aja, dan di situ mulai lebih tertarik dan mulai lagi ikut seminar kerahiman ilahi. Itu sih awalnya mengenal kerahiman ilahi. Awalnya tahu devosi kerahiman. Ya. Jadi jalannya Tuhan memang macam-macam. Justru melalui tugas KOR jadi tahu tentang devosi kerahiman. Padahal dikasih gambar udah beberapa tahun sebelumnya ya. Ya itulah cara kerjanya Tuhan memang luar biasa. Nah, semasa pandemi ini
Setahu saya Paroki Pluit tetap ada pertemuan atau ada apa ya, ada pertemuan Zoom setiap hari atau setiap minggu ya jam 3 petang. Jadi September sebenarnya diawali dengan yang September. Biasanya gini, sebelumnya itu kita setiap hari jam 3 pasti kita kumpul semua di kapel, berdoa jam kerahiman, terus juga ditutup dengan koronka. Itu setiap hari dari dulu, dari sejak terima relikwi itu selalu nggak pernah nggak ada, selalu ada. Kecuali banjir ya, kalau banjir gitu. Tapi ya karena gara-gara pandemi ini kan jadi kita semua nggak bisa ke gereja lagi, nggak bisa berdoa. Tapi kebetulan ada satu orang namanya Bapak Hasan, dialah yang mulai menggagas kenapa kita nggak Google Meet. Jadi kita Google Meet mula-mula juga sekitar jam 3 kurang lah, jam 3 kurang itu mula-mula dengan 7 orang. Dan puji Tuhan sekarang udah yang ikut kalau kita Google Meet itu sekitar 40 sampai 65 orang. Banyak sekali yang ikut. Dan kebenaran yang ikut itu bukan cuman dari paroki kita aja. Banyak sekali dari paroki-paroki luar, dari Bogor, Bandung, Bali, yang dari Australia juga ada. Bahkan yang terakhir baru join itu adalah Pak Andreas dari Medan. Itu baru join juga. Jadi banyak sekali yang ikut. Dan puji Tuhannya mereka semua happy gitu. Itu aja sih. Dan itu diadakannya 1 minggu 1 kali atau setiap jam 3? Setiap hari. Kita mulai jam 3 kurang 10. Kita awali dengan baca buku dari buku harian, terus kita doa, jalan salib, terus doa syafaat untuk paus, uskup, presiden, dan kita doakan juga orang-orang yang sakit, orang yang meninggal, terus di akhir setelah ditutup baru kita lanjutkan dengan koronka. Dan mungkin juga menurut saya itu sangat baik, banyak orang yang mau join juga karena di situ kita juga kasih kesempatan kepada siapa saja yang mau berdoa. Jadi yang memimpin, misalnya jadi kita bagi, misalnya kita buka juga di WA group ya, di WA grupnya sekarang udah 100 lebih juga. Siapa yang mau bertugas untuk besok gitu, kita buka. Jadi misalnya ada yang mau baca buku, ada yang mau doa syafaat, ada yang mau baca doa yang sakit, doa yang meninggal atau doa koronka, itu kita buka bebas. Dan pemimpin doa pun kita juga coba ajarkan kepada semua untuk menjadi pemimpin doa. Bukunya kita ada, kita kasih pinjam mereka, kita kasih kirimin ke mereka. Kalau yang jauh-jauh kita kirim dengan file ya dari WhatsApp atau itu. Dan itu luar biasanya menurut saya, mereka semua dengan suka hati mau bertugas tuh dengan suka hati. Ya, ya itu memang harus menjadi ciri khas Devosan Kerahiman. Bukan tunggu dikasih tugas baru bertugas, tapi justru menawarkan diri ya. Dan bagusnya komunitas Stella Maris ini justru malah memberi kesempatan kepada siapa saja yang mau bertugas dan terus dibimbing ya supaya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya juga pernah ikut komunitas Curug ya, Santa Helena, itu juga sama. Pawawannya itu luar biasa, rajin, tanpa disuruh, berinisiatif, dan ya itulah karya kerjanya Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal devosi kepada kerahiman ilahi, saya juga beberapa tahun yang lalu pernah dengar Yeni ya, mempromosikan soal MDM. Nah, mungkin saya mungkin bisa cerita juga ke teman-teman tentang hal tersebut. Karena waktu itu, kita ingat ya, waktu itu kita berdua sempat istilahnya gontok-gontokan, sempat ribut keras, karena menurut saya itu sesat. Tapi menurut Yeni itu betul. Ya, jadi disitulah mungkin bisa bercerita buat teman-teman yang lain, supaya tahu apa MDM dan kenapa akhirnya Yeni bisa sadar. Mungkin bisa cerita. Ya, waktu itu kejadiannya kira-kira sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Itu ketika saya masih kerja di Matahari, di Lipo Karawaci. Dan kebenaran waktu itu saya sebagai ketua umum di Lipo, grup Lipo itu.
sahabat saya bilang sama saya, "Nih ada doa baru nih," gitu, "bagus nih," gitu ya. Seperti rosario persis, sama, cuman lebih gampang dia bilang, dan salam Marianya lebih pendek. Karena kita itu di kantor itu kan hanya punya waktu jam 12 sampai jam 1 siang. Sedangkan kita berdoa tiap hari, jadi kan kadang-kadang waktu makannya terpotong-potong kan. Jadi alangkah baiknya dengan doa ini yang cuma 10 menit daripada doa rosario yang setengah jam gitu kan. Jadi ya saya dengan sangat oke, ya oke lah, masukin aja, ya oke kita doa gitu. Dan setelah doa itu dicobain juga dibilangin, saya juga bilang, "Ini dari siapa ya? Kok ada doa begini?" Dia bilang, "Ada nih di internet nih, ada nih di email." Jadi dia kasih lihat saya email-emailnya segala rupanya gitu, dan saya mulai ikut. Dan di situ mulai juga sedikit-sedikit saya mengetahui juga dari situ bahwa ada Paus Emeritus, rencana mau ada penggantian Paus Fransiskus, dan dibilang bahwa Paus Fransiskus ini adalah paus yang sesat atau gimana lah seperti itu, dengan beberapa hal-hal yang kejelekan-kejelekannya. Jadi diantaranya kita juga harus diminta untuk mendoakan supaya Paus Fransiskus itu tidak dilantik, karena banyak hal-hal yang negatif-negatif gitu loh. Dan pada saat itu saya hanya mendengar hal yang negatif dan tidak tahu dari siapa-siapa apakah benar atau salah. Cuman karena emailnya itu begitu deras dan begitu banyak, saya pikir itu benar, saya pikir. Jadi ya kurang lebih setahun lebih ya, hampir 2 tahun saya ikut di MDM itu. Jadi ketika ada semua berita-berita, dengan otomatis saya juga akan kirim juga berita ke keluarga, termasuk juga Cici. Ci Esther juga udah berkali-kali bilang bahwa itu ajaran sesat. Dan saya karena udah masuk di situ ya sekitar 1-2 tahun, saya merasa bahwa saya nggak sesat. Jadi pada waktu rapat itu, kebenaran kita rapat kan sama Ci Esther dan beberapa teman lain. Di situ Ci Esther bilang bahwa saya sesat, saya juga nggak terima dibilangin sesat. Masa sih sesat? Orang bener kok doanya ke Tuhan. Tapi karena kita udah sempat ribut, sampai akhirnya Ci Esther bilang, udah kamu doa aja ke Tuhan, tanya, kamu sesat nggak? Gitu. Saya juga malah balik bilang ke Ci Esther, oke, saya akan doa ke Tuhan. Tapi Ci Esther juga doa ke Tuhan, sesat nggak? Gitu. Jadi siapa nih yang sesat? Gitu. Dan malam itu memang saya doa ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa kakak saya bilang saya sesat? Padahal kan saya benar selama ini doanya ke Tuhan, saya bilang. Dan saya bilang ke Tuhan, Tuhan, jika Tuhan memang saya sesat, Tuhan tunjukkan pada saya sesatnya di mana, gitu. Dan Tuhan bilang, setelah selesai doa, seperti biasa saya selalu membuka Alkitab. Ketika saya buka Alkitab, saya bukannya Lukas. Nah, Tuhan bilang bahwa dan ketika saya selesai berdoa, Tuhan menyuruh saya membuka dari Lukas. Lukas 1, yaitu mengenai pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, Maria, dan Elizabeth. Itu yang saya dapat. Dan setelah saya baca, saya masih bilang ini ke Tuhan. Ya Tuhan, saya udah tahu kok itu, saya sering baca, saya bilang gitu. Tapi Tuhan bilang, baca. Akhirnya saya baca dengan suara keras. Dan di situ ada beberapa ayat yang paling bagus, yaitu di ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Terus yang ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Terus yang ayat 42, yang Maria sama Elizabeth ya. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua wanita perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Dari bacaan itu, saya ada 3 ayat yang sangat menyentuh hati saya, yaitu tadi 3 itu yang menurut saya itu jawaban Tuhan. Terus saya bilang, iya Tuhan, saya udah tahu itu. Kata Tuhan gini, baca doa kamu, gitu, doa yang MDM. Saya bilang gini, Tuhan, saya udah hafal, nggak usah baca juga nggak usah. Kata Tuhan, cari. Jadi akhirnya memang saya agak ngeyel orangnya. Akhirnya saya ambil kertas doanya, walaupun saya udah hafal doanya, kata Tuhan, baca. Kata Tuhan. Jadi saya baca. Ketika saya baca, itu saya kaget sekali. Karena di Salam Marianya itu,
pertama memang biasa dengan aku percaya Bapa kami, dan ketika Salam Maria itu, Salam Marianya bilangnya gini, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah engkau selama-lamanya. Saya langsung kaget. Aduh, selama ini saya tidak mendoakan tidak mendoakan Tuhan Yesus, sedangkan dalam agama Katolik kan kita yang percaya Tuhan Yesusnya, bukan Marianya. Di situ saya tahu saya salah. Aduh Tuhan, maksud Tuhan suruh saya baca ini adalah Tuhan menekankan bahwa Yesusnya yang akan akan menyelamatkan, bukan di Marianya gitu loh. Dan sementara saya hanya doanya pada Maria, dan terpujilah engkau selama-lamanya. Nggak pernah disebut-sebut mengenai Yesusnya gitu. Di situ saya kaget sekali. Dan terus Tuhan bilang lagi, coba kamu lihat gambarnya. Saya lihat lagi gambarnya. Dan ternyata gambarnya itu bukan gambar Bunda Maria yang biasa kita lihat lagi gondong Yesus, atau Bunda Maria yang lagi berdoa, tangannya seperti ini. Nggak seperti itu, tapi Bunda Marianya hanya perempuan biasa dengan pakai baju biasa dengan tangan terbuka begitu, tidak dalam berdoa. Saya kaget sekali di situ. Aduh, saya sesat nih. Terus yang ketiga, Tuhan menyuruh saya untuk berdoa. Aku percaya, sekali lagi, walaupun saya sudah hafal, saya coba baca dari kitab suci, dari Puji Syukur. Saya baca juga, aku percaya. Di situ ada tulisan dalam aku percaya bahwa kita percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan juga ada pengampunan apostolik. Ya, dan juga ada pengampunan dosa. Kita percaya di situ. Saat itu yang ada dalam pikiran saya adalah, saya ini siapa? Bukan siapa-siapa, banyak dosa. Tapi kok saya bisa-bisanya menghakimi paus yang suci gitu loh, bilang bahwa dia berdosa lah atau apa gitu loh. Sementara Tuhan Yesus aja begitu mengatakan bahwa gereja itu harus satu, dan dia juga mengampuni semua orang. Kenapa saya nggak mengampuni? Seandainya paus itu ternyata salah, ya sudah, Tuhan Yesus mengampuni, kenapa saya jadi menghakimi gitu loh. Di situ saya tahu bahwa ini saya salah, saya sesat, dan ajaran ini nggak benar gitu loh. Itu saya tahu karena Tuhan sendiri yang memberitahu gitu. Itu. Ya, itulah syukurnya Yeni tetap masih dibimbing sama Tuhan, sehingga ada suara yang meminta Yeni untuk berdoa, untuk baca Injil Lukas, untuk baca ya, bukan menghafal. Nah, itulah memang kadang-kadang kelemahan dalam doa-doa yang baku. Kalau doa yang baku tuh akhirnya asal ngomong aja, nggak dihayati. Tapi kalau begitu diteliti, kita tahu isinya tidak sesuai atau bahkan bisa menyesatkan. Nah, hal ini pun dialami oleh salah satu teman devosan juga yang begitu dapat doa yang bagus, disegel, seperti ada meterainya, dia penuh sukacita karena memang diinfokan bahwa ini doa yang powerful, doa yang luar biasa. Padahal itu bukan doa yang seperti yang Tuhan Yesus minta. Nah, memang dalam hidup kita sehari-hari ini memang harus waspada ya. Nggak boleh asal terima, nggak boleh pikir lebih pendek. Nah, sebetulnya itulah godaan yang kita hadapi hari-hari. Kalau mau yang simple, mau yang gampang, mau menghakimi lebih gampang kan daripada berdoa buat dia. Inilah salah satu sharing. Nah, buat teman-teman semua juga yang dengar, memang waktu awalnya saya dengar Yeni ikut MDM dan ngototnya itu udah kayak teroris juga, udah nggak bisa dibujuk, nggak bisa dikasih tahu, udah pokoknya benteng ngeblok aja gitu ya. Jadi yang saya lakukan pertama, yang saya berdoa, yang kedua, saya berusaha mencari celah. Karena setiap yang salah itu pasti banyak celah. Dan kalau Yeni masih ingat, waktu itu saya bilang, saya baca email yang ada, alinea pertama aja sudah nggak mendatangkan sukacita. Iya. Ya syukurlah. Semuanya sudah kembali berjalan dengan baik. Nah, sebagai ketua
kerahiman di Stella Maris, ya saya tetap minta Yeni supaya juga tetap selain beraktivitas yang sudah ada, itu bagus sekali, juga tetap memperhatikan jangan sampai ada teman-teman yang kebawa arus tanpa dia sadari, tanpa dia aware ya, ternyata dia sudah pelan-pelan hanyut. Karena mereka pasti akan terus-menerus berusaha bagaimana caranya untuk supaya kelompok mereka juga bisa berkembang. Dan bahayanya, mereka pakai diary Faustina. Mereka pakai nomor diary Faustina untuk sebagai bagian daripada pewartaan mereka. Ya, kita harus semakin hati-hati. Nah, Yeni sendiri, harapan Yeni sebagai devosan, sebagai pribadi, sebagai ketua komunitas, apa yang jadi harapannya? Ini sebelum harapan saya juga mau bilang, Mas, ceritain dulu, sharing bahwa dengan hubungan gara-gara MDM itu saya menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Jadi lebih kadang-kadang bisa ngomong-ngomong sama Tuhan gitu. Dan ini saya alamin ketika saya di 1 tahun sebelum pandemi itu kan seperti biasanya kita semua ngadain novena kerahiman ilahi dan pesta kerahiman ilahi itu seperti biasanya. Dan selalu kita cari pastor yang bagus-bagus khotbahnya. Kita harapkan banyak umat yang datang itu sebenarnya. Dan ketika yang tahun 2019, jadi 1 tahun sebelum pandemi itu, saya bersama dengan pengurus yang lain udah mencari nama pastor. Tapi ketika ke sekretariat bilang gini, untuk yang hari Minggu nggak bisa ya, hari Minggu itu kita udah ada pastor, jadi sudah ditentukan pastor sendiri. Loh, saya bilang itu kan pesta. Kalau pesta ya kita minta dong, ini pesta kerahiman, jadi kita minta pastor dari kita. Kata dia, kalau ibu mau, ibu buat surat permohonan bahwa pastornya mau dirubah. Aduh, saya pikir repot banget ya, mesti begitu saya pikir. Ya udahlah, saya pikir gini, ya udah Tuhan, barangkali memang Tuhan mau pastornya bukan pastor devosan. Ya udahlah, saya pikir begitu. Ya udah, saya siapin aja kurnya ya, atau gambarnya atau apa semua kita semua siapin sama-sama gitu. Cuman pastor yang saya nggak cari gitu loh. Tapi dalam hati kecil saya selalu Tuhan kayaknya menyuruh saya untuk hubungin pastor, untuk cari pastor devosan selalu ada. Cuman selalu saya pikir, Tuhan, sekali-sekali nggak usah pastor devosan deh, nggak apa-apa kok, saya pikir gitu. Saya sampai bilang gitu sama Tuhan. Sampai suatu malam, saya dapat WA dari pastor Andreas Gunawan. Saya kaget sekali karena saya hanya hubungan dia biasanya hanya setahun sekali, itu pun kalau saya minta dia untuk isi novena. Dan dia bilang gini, Bu Yeni, apakah tahun ini Stella Maris mengadakan pesta kerahiman ilahi? Saya tanggal segitu bisa. Aduh, saya kaget sekali. Saya pikir, ini pasti bukan karena saya, pasti Tuhan yang mau gitu. Tuhan udah berkali-kali ngomong sama saya, suruh cari pastor, saya nggak mau. Sekarang pastornya sendiri yang nyamperin saya dan bilang, wah, saya pikir luar biasa, ini Tuhan yang mau. Jadi besok paginya saya langsung ke sekretariat dan saya bilang, saya mau pastor Andreas Gunawan. Saya bilang, apapun yang terjadi harus ganti poster segala rupa, pokoknya semua jalan. Dan luar biasanya, ketika sebelum pas hari pestanya itu, kita semua yang anggota kurnya juga banyak sekali waktu itu, kita kurnya banyak sekali. Jadi dari Mudika ada, dari bapak-bapak ada, dari kerahiman ilahi, ibu-ibu juga ada, kita komplit sekali dan kita sudah rasakan ada kehadiran Tuhan. Sebelum kita baru latihan kurnya aja udah merasakan. Dan ketika kita ikut misa, itu luar biasa. Ketika kita nyanyi kemuliaan, saya sendiri sampai merinding karena rasanya benar-benar saya merasakan ada hadirat Tuhan dan banyak sekali teman-teman juga merasakan ini ada hadirat Tuhan, semua pada bilang begitu. Khotbahnya juga bagus sekali dari Pastor Andreas dan semuanya berjalan dengan sangat-sangat bagus. Ketika kita lagi setelah selesai misa, ada seorang ibu namanya Veronica. Dia datang pada saya dan bilang, Bu, mau foto bareng boleh nggak? Hah? Boleh dong. Saya bilang, kenapa? Kok mau foto? Ibu dari mana? Saya jarang lihat dia. Dia dari Rawamangun. Ya udah, kita foto dong. Udah kelar foto, terus dia bilang gini, Ibu tahu, tadi ketika Ibu menyanyikan lagu kemuliaan, saya melihat seluruh gereja penuh dengan malaikat. Saya sampai kaget gitu ya, begitu. Terus dia bilang, saya juga akhirnya kemuliaan, saya juga menyanyi. Dan yang orang depan saya pun
yang tadinya nggak nyanyi ikut nyanyi. Jadi benar-benar itu saya merasakan benar-benar memang luar biasanya Tuhan, dan Tuhan jawab bahwa memang Tuhan hadir itu melalui Veronica itu, melalui Ibu Veronica. Dan saat itu saya pikir, aduh Tuhan, ternyata Tuhan itu sama sesuai dengan yang dari BHF bilang bahwa Tuhan mau bahwa pesta kerahiman itu dirayakan secara meriah. Dan itu benar-benar Tuhan sendiri yang ngatur semuanya agar semuanya terjadi dengan baik dan meriah gitu loh. Pasturnya juga luar biasa gitu. Nah, terus itu dan terus itu kejadian itu. Dan satu lagi ketika tahun ini kan juga masih pandemi, kita nggak bisa ngadain acara apa-apa. Kebetulan si Esther juga bilang bahwa kita mau ngadain novena, KKIK aja yang ngadain novena dan pesta. Ya udah, saya bilang ke pasturnya, pastur pilih hari ketiga novena. Dan ketika udah mau diatur novena, dan pasturnya bilang gini, ketika saya udah kirimin ibadah, pasturnya bilang, ini nggak misa. Terus saya bilang, pastor memang mau misa Paskah. Saya bilang, kan pastor udah tugas jam 9 pagi. Jam sore tugas lagi, ada yang lain kan. Masa jam 12 pastor mau misa juga? Terus kata dia cuma bilang, ini kan Paskah. Oh ya udah. Jadi saya coba bilang ke Ci Esther dan pengurus yang lain, katanya, pesta dimisain aja boleh. Wah, dengan senang hati. Jadi kita ada misa novena ketiga dengan misa Paskah dan novena. Itu udah. Saya pikir tugas saya selesai, ya sudah aja gitu. Kita tinggal ikut aja dari novena-novena yang lain dan pesta dari paroki lain. Itu yang saya lakukan. Sampai hari Jumat itu kan setiap hari kan kita kan doa jam 3. Nah, setelah doa jam 3 itu lalu saya menyampaikan beberapa pengumuman. Di antaranya saya bilang, jangan lupa ya hari Sabtu besok harus ikut misa di paroki mana. Nah, di situ ada indulgensi penuh. Saya bilang, jangan lupa ikut juga misa pesta, itu supaya dapat yang hari Sabtu itu absolusi umum, yang hari Minggu itu indulgensi penuh. Dan salah satu devosan bilang begini, Bu, bagaimana saya ya Bu? Saya tugas di Stella Maris jam 9. Jadi nggak bisa ikutan misa yang dapat indulgensi penuh. Saya dapat indulgensi penuh nggak ya Bu kalau saya nggak ikut pesta misa? Saya kaget. Hah? Saya pikir, iya juga ya. Kok saya sebagai ketua bukannya membantu devosan dari paroki saya sendiri, malahan saya enak-enakan ikut aja tempat lain gitu. Di situ saya kaget sekali bahwa saya pikir, aduh ini teguran Tuhan gitu loh. Terus temen juga yang bilang, dia lagi ngerangkai bunga, Ibu Maria Daslip, dia bilang, nih dia lagi di gereja, lagi ngerangkai bunga tuh, itu saya udah siapin gambar Yesus kerahiman ilahi untuk pesta. Saya sendiri nggak mempersiapkan apa-apa, saat itu saya ditegur Tuhan untuk yang kedua kalinya. Saya langsung kaget, aduh, saya bilang saya akan cari, yaudah, segera saya hubungin pasturnya, dan saya minta pastor yang jam 9, kebenaran Pastor Leo, saya minta tolong dia untuk diadain pesta juga, dan persiapkan gambar yang untuk dibagikan. Terus saya hubungin, ternyata puji Tuhannya komentatornya juga devosan, jadi dia bisa nyanyi lagunya. Terus prodiakonnya kebenaran Maria Daslim juga, jadi kita bisa ngadain koronka di awal misa. Dan saya pikir tuh luar biasa, Tuhan tuh sudah mengatur semuanya sedemikian rupa sehingga pesta kemarin pun, pesta kerahiman pun kita dapat rayakan dengan sangat luar biasa. Itu yang saya pikir bukan saya, tapi Tuhan Yesus sendiri yang mengatur semuanya dengan baik gitu. Dan untuk tahun-tahun berikutnya pasti saya akan saya akan berusaha untuk selalu mengadakan pesta, karena sesuai dengan yang Tuhan Yesus minta, rayakanlah pesta dengan meriah, itu yang saya pikir. Dan mengenai harapan saya sih semoga orang-orang devosan yang ikut di acara jam 3 doa bersama ini, mereka juga devosannya bisa menjadi membuka kerahiman ilahi yang baru di paroki mereka masing-masing. Terus juga semoga orang-orang yang didoakan yang sakit cepat sembuh, dan semoga yang meninggal kita doakan 40 hari itu juga supaya mendapat pengampunan dari Tuhan. Dan yang terutama ya semoga kerahiman ilahi itu lebih diperluas dan dikenal oleh semua orang. Itu aja. Terima kasih. Ya, nah itulah ceritanya. Ya ini kalau udah ngomong orang lain
udah nggak kebagian ngomong tuh, ngomong terus seperti kereta api. Tapi jangan salah, itu sudah ada dorongan dari Roh Kudus untuk terus bercerita penuh sukacita apa yang dialami. Karena memang Tuhan itu selalu ngomong sama kita. Tuhan memberikan jalan keluar. Cuma yang terjadi itu ada orang yang peka, ada orang yang nggak mau dengar, ada orang yang mengabaikan. Itu yang beda-beda. Memang diharapkan kita semua boleh semakin peka, bukan kehendak kita, bukan rencana kita, karena memang KKI KAJ mengadakan novena dan pesta kerahiman menjadi satu itu tujuannya supaya kita semakin solid, semakin kompak antar paroki kenal. Tapi kalau nanti sudah lewat pandemi, ya diharapkan semua paroki bisa melakukan novena dan pesta kerahiman sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan umat di sana ya, supaya semakin banyak orang bisa tahu tentang devosi kerahiman ilahi. Oke, Yeni, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Nanti lain kali kita ngobrol lagi. Tuhan berkati Yeni ya, supaya tetap sehat. Ya, amin, Salam amin. Puji kerahiman. Tuhan. Salam kerahiman. Nah, begitulah teman-teman. Tadi kita sudah ngobrol dengan Yeni ya. Yeni sekarang ketua kerahiman di Paroki Pluit Stella Maris. Dia juga sebagai sekretaris di KKI KAJ periode 2020 sampai 2022. Dan dia juga memang sekaligus adik saya. Saya nomor 1, Yeni nomor 3. Tapi kalau bicara prinsip, belum tentu mau nurut sama cicinya. Tapi itulah kekayaan dari satu keluarga yang akhirnya melalui proses, tadi Yeni juga cerita ya, justru melalui peristiwa MDM, ada masalah, ada tuduhan, dia mencari kebenaran. Jadi bukan ngotot diri sendiri benar-benar aja, tapi dia rendah hati, dia mencari kebenaran, dia doa, dia baca firman Tuhan, dan Tuhan buka hatinya, sehingga dia bisa dengar suara Tuhan yang menyatakan bahwa yang dia imani itu adalah sesuatu yang nggak berkenan. Dan justru melalui peristiwa itu, dia jadi semakin dekat dengan Tuhan. Jadi memang Tuhan bisa pakai cara apa aja untuk menjadi semakin kita bisa kenal Tuhan. Dan memang kembali lagi yang diminta dari kita adalah keterbukaan, kerendahan hati. Jangan merasa benar, jangan merasa sudah bisa, tapi baca ya baca walaupun sudah hafal. Nah, itulah salah satu cerita dari kerendahan hati di mana Tuhan hanya bekerja pada orang-orang yang rendah hati. Terima kasih perhatiannya. Nanti ketemu lagi dengan devosan yang lain. Salam kerahiman. Salam kerahiman.